Shalom. Video saya kali ini akan membahas adanya pernyataan-pernyataan mereka tentang Paulus sebagai rasul pendusta. Hal itu mereka ambil dari satu pernyataan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-7. Memang di dalam ayat ini ada suatu kalimat yang berkata demikian. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi dari kata-kata ini mereka jelaskan, sebutkan bahwa Paulus itu adalah rasul pendusta. Sehingga dari sanalah mereka beranjak untuk mengklaim adapun Kristen itu kitabnya adalah kitab tulisan dari seorang pendusta. Dan lebih ekstrim lagi, mereka mengklaim bahwa nilai-nilai kehidupan Kristen itu mereka sebutkan dibangun oleh seorang yang bernama Rasul Paulus, rasul pendusta. Namun saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekilas ayat ini memang jikalau kita tidak pahami, maka kata-kata ini akan menjadi kata-kata yang bisa dianggap, dipersepsikan bahwa seolah-olah Paulus mendukung sebuah kata dusta. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah, ayat ini kita akan kupas lebih dalam lagi. Kita akan bahas sebenarnya apa maksudnya jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Nah, terkadang saudara-saudara kita dari Islam, dari beberapa kajian mereka untuk menganalisa baik Alkitab dan juga memang basic mereka menganalisa Al-Quran, mereka hanya sering membahas dari sisi per ayat. Dan dari ayat itu mereka jelaskan arti dan maksud menurut apa yang mereka pahami. Dan kalaupun mereka mengkaji dari sisi bahasa aslinya, dari bahasa Arabnya, tapi mereka tidak paham maksud dari setiap apa yang mereka kaji, sebab mereka tidak memahami dalam menganalisa sebuah ayat atau kitab itu secara kontekstual. Nah, oleh karena itu, Roma pasal 3 ayat 7 ini saya akan bahas tidak hanya dilihat dari sisi ayat semata, tidak hanya dilihat dari kata semata, di mana oleh karena dustaku. Tetapi kita harus belajar apa yang dimaksud dari ayat ini secara keseluruhan, yang mana ayat ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat yang kita baca tadi adalah ayat 7, tetapi sebelum ayat 7 ada ayat sebelumnya, yaitu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, bahkan juga masih ada pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat setelah itu, yaitu ayat 8. Ada juga ayat berikutnya. Nah, oleh karena itu kita harus bahas apa maksud dari Rasul Paulus pada ayat sebelumnya. Kita coba lihat, memahami ayat yang ke-7, mempelajari sebelumnya ayat 1. Dalam ayat 1 dikatakan demikian, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat 2 dikatakan banyak sekali.
Dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Perhatikan, ayat yang pertama menjelaskan apa kelebihan orang Yahudi. Dan dijelaskan lagi apa kaitannya kelebihan orang Yahudi dengan fungsi dan kegunaan sunat. Di dalam ayat 2 dijelaskan banyak sekali kelebihan orang Yahudi, bahkan juga dalam segala hal. Pertama, apa kelebihannya dikatakan? Karena kepada orang Yahudi lah dipercayakan firman Allah. Tidak ada firman yang dipercayakan oleh Allah kepada negara-negara, bangsa-bangsa di dunia ini selain hanya kepada orang Israel. Allah cinta seluruh dunia, Allah cinta semua bangsa. Tapi Allah tidak pernah mempercayakan firman ke Mesir sebagai negara yang pernah modern jauh sebelum bangsa Israel ada. Allah tidak pernah mempercayakan firman Tuhan kepada Ur-Kasdim dalam bahasa lamanya, atau mungkin Irak atau negara-negara yang lain. Tidak, dia hanya mempercayakan kepada bangsa Israel atau orang Yahudi. Kepada mereka lah kebenaran Allah dinyatakan. Khususnya kalau kita lihat kebenaran itu lebih spesifik lagi, mulai sejak orang Israel keluar dari Mesir. Nah, oleh karena itu penjelasan saya ini menegaskan bahwa kelebihan orang Israel atau orang Yahudi itu di mata Tuhan adalah satu, di mana pertama sekali firman Tuhan dipercayakan. Itu kelebihan mereka. Nah sekarang di dalam ayat 3 dikatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah perhatikan, Rasul Paulus ingin menjelaskan, jikalau firman itu pertama kali dipercayakan kepada orang Yahudi atau kepada orang Israel, lalu ketika firman Tuhan dipercayakan, diberikan kepada mereka yang seharusnya mereka mengajarkan dan memberitakannya kepada orang lain, ternyata di dalam kehidupan orang Israel atau orang Yahudi mereka didapati tidak setia. Pertanyaannya, dapatkah ketidaksetiaan orang Yahudi itu membatalkan kesetiaan Allah kepada orang Yahudi? Ini pertanyaannya. Nah, maksudnya begini, kalau firman Tuhan sudah dipercayakan kepada orang Yahudi, lalu mereka tidak setia melakukan firman Tuhan itu, apakah juga Allah berubah setia? Di dalam ayat 4 dikatakan sekali-kali tidak. Artinya kasih Allah tidak pernah berubah kepada orang Yahudi atau orang Israel. Sebab di dalam kasih Allah, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis dikutip, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Maksudnya di dalam ayat 4 begini, Tuhan tidak pernah berubah setia kepada bangsa ini. Justru kasih setia Allah semakin dinyatakan yang dahsyat dan luar biasa di dalam iman Kristen melalui Allah yang datang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, yang sang firman itu diberikan kepada mereka. Lalu bagaimana dong keberadaan orang Israel? Rasul Paulus memberikan penjelasan,
Justru di dalam kasih Allah itulah yang selalu setia mengasihi bangsa ini, memberikan kebenaran Allah, membuktikan bahwa Allah adalah benar, tetapi manusia adalah pembohong, dan termasuk orang Israel yang selama ini kalaupun mereka tidak setia, selalu dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran Allah. Dalam konteks ini mulai kita paham bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini, di dalam perikop ini, di dalam Roma pasal 3 ayat 1 yang nanti kita akan kaji lebih dalam sampai ayat 7 dan 8, bahwa Tuhan tetap memakai manusia sekalipun manusia itu adalah orang berdosa. Tidak ada pernah nabi orang benar dipanggil oleh Tuhan. Bahwa Allah datang bukan kepada orang benar, melainkan kepada orang berdosa. Di dalam Markus pasal 2 ayat 17 dikatakan bahwa Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maksudnya di sini bahwa manusia sekalipun sudah berdosa dari keturunan Adam dan Hawa, kita ini adalah manusia-manusia yang dilahirkan menjadi manusia yang berdosa, keturunan berdosa dari Adam dan Hawa sampai sekarang. Tetapi tetap bahwa apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, manusia yang berdosa itu selalu tetap dipakai oleh Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya ayat 4 dikatakan, jikalau suatu kelak artinya Tuhan menyatakan penghakimannya, lalu dia murka oleh karena manusia yang berdosa itu, sekali-kali kelak tidak akan menghakimi. Karena kenapa? Manusia yang sudah berdosa itu justru akan diadili. Artinya untuk menunjukkan kebenarannya, bahwa kebenarannya ada dan sudah diberikan kepada manusia itu. Sebab Allah adalah benar, tetapi manusia tidak ada satupun yang benar kecuali Yesus. Dia adalah manusia benar. Nah, oleh karena itu di dalam ayat 5 dalam ayat 6 itu menjelaskan jikalau suatu kelak Allah mengadili, tentu di dalam pengadilannya tidaklah sampai langsung menghakimi manusia yang berdosa itu, tetapi bagi siapa mereka yang dipanggil dan mau memberitakan Injil dan firman Allah, termasuk kepada bangsa Israel, ada nilai-nilai keadilan yang Tuhan berikan kepada mereka dalam keterpanggilan mereka memberitakan Injil. Nah, itulah sebabnya pada ayat yang ketujuh yang diangkat oleh saudara-saudara kita Islam yang sering mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah rasul pendusta, dan karena ayat ini dari ayat 7 mereka klaim seperti itu. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Maksudnya di sini untuk menjelaskan bahwa Rasul Paulus adalah background latar belakang orang yang berdosa, manusia berdosa. Artinya bahwa jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, menjelaskan bahwa jikalau karena kemanusiaannya sebagai manusia yang berlatar belakang orang berdosa, lalu melalui hidupnya sebagai orang berdosa memuliakan Allah, melalui hidupnya meninggikan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mengapa dia harus dihakimi? Artinya Paulus menjelaskan di sini, menegaskan bahwa menekankan dia sebagai manusia berdosa. Apalagi kalau kita lihat latar belakang dan background Paulus. Dia adalah ahli Taurat yang pernah membenci pengikut
pengikut ajaran Yesus. Tapi oleh karena kehadiran Yesus, justru dia akui dia sebagai orang yang paling berdosa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia sebagai manusia yang paling layak dimurkai dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya di sini Paulus mau menekankan bahwa melalui kehidupannya yang dia sadari sebagai orang yang berdosa, melalui hidupnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, sehingga dia tahu oleh karena kasih dan kebenaran Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Makanya dikatakan di dalam ayat 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Makanya dalam ayat 8 inilah counter ayat yang ke-7, yang mana kalau dipersepsikan seolah-olah Paulus sebagai pendusta. Tetapi di dalam ayat 8 inilah menjelaskan bahwa kalau ada orang berkata, jika oleh karena dosaku, oleh karena kesalahanku, ya, oleh karena perbuatan jahatku, mari kita terus melakukan kejahatan-kejahatan itu, supaya dari kejahatan yang kita buat itu muncul, ya, timbul sebuah kasih karunia atau seolah-olah kemurahan Tuhan. Lalu dia katakan, mari kita melakukan hal yang lebih jahat lagi, supaya nyata kemurahan Tuhan, kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Rasul Paulus justru marah berkata, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Artinya justru Paulus menekankan bahwa dia melakukan satu pelayanan, dia menuliskan firman Tuhan bukan untuk melegalkan kesalahan dia, dosanya dia, dustanya dia, atau pengalaman-pengalaman masa lalu dia yang jahat, seolah-olah dia melakukan itu adalah benar. Bukan, tetapi oleh karena hidupnya yang tidak benar itu dikasihi oleh Tuhan, sehingga melalui hidupnya yang tidak benar itu dipulihkan semakin lebih baik, semakin lebih baik, dan oleh lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Namun jikalau ada orang yang berkata, mari kita berbuat jahat supaya yang timbul daripadanya, supaya yang baik timbul daripadanya, itu baru salah. Artinya dia berpegang melakukan satu kejahatan, dia anggap supaya timbul dari kejahatan itu sesuatu yang baik, atau barangkali kemurahan dari Tuhan. Nah, hal-hal kesadaran seperti ini, melakukan jahat olah-olah dianggap sesuatu kebaikan, itu yang Rasul Paulus katakan, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, oleh karena itu, inilah penjelasan saya tentang bagaimana maksud dan tujuan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 7 yang berkata, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Artinya Paulus menekankan dirinya sebagai orang berdosa, tetapi dia sebagai orang berdosa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Demikian kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi kepada orang Kristen dan juga kepada orang saudara kita Islam untuk memahaminya, sehingga mereka tahu apa maksud dan ayat tersebut. Jangan lupa di dalam channel saya ini kiranya subscribe dan like dan share, dan juga sekaligus tekan tombol lonceng supaya melalui kajian-kajian berikutnya saya akan bahas hal-hal yang sering difitnahkan oleh karena ketidakpemahaman mereka mengenai Alkitab. Akan saya berikan pencerahan, dan kita sebagai orang Kristen mampu menjawab hal-hal yang sulit untuk kita bisa terangkan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.